Mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh, wa ala ra'sihim As-Sayyidul Habib Idrus Al-Idrus hafizahullah, Al-Mukarramah ibunya Hajjah Afifah Soleh a'azzahallah bi'izzih wa akramaha bikaramih. Al-Muhtaramin Gus Nurul Huda, Gus Muhibbullah, Gus Mu'tiullah, hafizahumullah wa azzahum bi'izzih. Hadratus Syekh Kiai Haji Salahuddin, Kiai Haji Ahmad Tahurin, Kiai Haji Ahmad Jazuli, Kiai Haji Abdul Hadi, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang sudah datang, pengurus MWC, Badan Otonom, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat, Ibnu PPNU, Jam'iyatul Qurra'ul Hufadz, Jamiatul Turuq As-Sufiyah Al-Mu'tabarah, An-Nahdiyah, Isnu, Pergunu, Ishari, Sadati wa Sayyidati, Anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, para santri, para wali murid Ma'had Raudhatul Ta'limil Qur'anil Azim Al-Mubarak, hafizakumullah. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya silatul arham dengan masyarakat Miru, Banyu Urip, Kedamaian, Gresik, bimunasabati haflati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khatmil Quran, dengan harapan mudah-mudahan silatul arham fi hadzal multaqa niki membawa ala barakatillah wa ala ma'unatillah wa tahta riayatillah, amin ya rabbal alamin. Al-Quran itu dulu pertama kali ditulis oleh para sahabat, ada orang 10 tim penulis Quran, diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya antara lain Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lainnya. Tulisan Quran waktu itu belum sempurna. Huruf Arab titik saja tidak ada. Ba, ta, tha sama. Jim, ha, kho, podo. Dal, zal, ro, zai sami mawon.
nggak ada bedanya. Tapi para sahabat bisa baca dengan benar. Orang pertama kali berupaya menyempurnakan tulisan Arab, terutama tulisan Al-Quran, wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf agar membedakan satu dengan yang lain, adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Pada tahun 59 beliau menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, dan seterusnya. Niku Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 62 Hijriah. Sudah ada titiknya, Islam semakin berkembang wilayahnya, masih banyak orang yang tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 175 Hijriah menggagas syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Sopo singgahe Pak? Siapa? Wah lupa wis. Ini sarapannya apa ya? Sarapan kok orang cerdas sih, sarapannya apa? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu yang bikin harokat, bikin fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Paham Bu? Paham Bu? Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih salah-salah orang banyak baca Al-Quran, masih salah-salah. Tidak sama seperti bacaannya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka pada tahun 224 Hijriah ada seorang ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, sopo? Solikin. Abu Ubaid Qasim bin Salam ngarang, gagas, bikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada tahun 224 Hijriah. Baru ada terminologi istilah idhar, ikhfa, idgham bi gunnah dan bi ghairi gunnah, iqlab, qalqalah, mad lazim, majais. Itu baru ada tahun 224 Hijriah. Jadi belakang banget, kesini banget sudah 200 tahun lebih Rasulullah sudah wafat, baru ada ilmu tajwid. Nah sekarang Quran sudah tulisannya sempurna, dicetak dengan percetakan yang lek, kertasnya indah, tulisannya terang. Hanya kita tetap harus belajar, tidak mungkin membaca sendiri. Belajar sendiri tidak mungkin benar. Harus belajar musyafahah, wajhan biwajhin, face to face dengan guru. Gak boleh baca sendiri, walaupun wis ono titik, ono harokat, ono tajwid, tapi tetap kita harus belajar ta'allum, belajar baca Al-Qur'an. Monggo putra-putra panjenengan harus bisa baca Quran dan dengan benar, baca ulang dengan benar, dan ngaji secara langsung kepada kiai, kepada nyai, guru-guru yang muktabar. Jangan sampai memalukan. Orang Gresik yang terkenal santri turunan Mbah Maulana Malik Ibrahim, turunan
Sunan Giri ya, Sunan Giri baca Qur'annya plentang-plentong, ngisi-ngisinaken. Oleh karena itu, monggo panjenengan harus belajar Al-Qur'an yang benar. Ngoten Bu nggih? Jangan kecil hati, jangan minder. Yang belum ngaji Quran walaupun sudah punya cucu 14, ayo ngaji. Walaupun panjenengan sudah tua, tidak ada istilah kelewat, tidak ada istilah kadung. Sudah tua justru kanggo sangu mati. Kalau yang belum bisa baca Quran, monggo belajar ngaji Al-Qur'an, mumpung masih wonten kesempatan. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at wa lam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Apal mboten niku? Mboten? Sing apal apa? Ojo dibanding kayak itu apal ya? Deso banget dah. Al-Quran Ibu adalah ayat-ayat tanda-tanda wujudnya Allah yang Maha Ar-Rahman. Nah, ini rodo angel titik. Mushafnya yang kita pegang itu, yang kita beli di toko Gresik, itu hadis baru. Ya baru dicetak oleh manusia. Paham betul? Kita beli dengan uang di toko Gresik, toko kitab Gresik, dicetak di Madinah, dicetak Surabaya, dicetak Jakarta. Kertasnya bikinan manusia, tintanya bikinan manusia, yang kerja nyetak manusia. Berarti mushafe niku sing kula cekel, yang kita pegang hadis baru, muhdatsah baru. Paham betul? Tapi Quran sebagai sifatullah, yaitu sifat kalam. Quran sebagai sifatullah, yaitu sifat kalam, qadimah. Paham betul? Orang pati paham ini. Mushafnya yang kita pegang, yang kita baca, hadis anyar, barang anyar, dicetak tahun 2010, dipercetakan Surabaya, kan baru itu namanya. Tapi Quran sebagai sifatullah, yaitu sifat kalam, yang wajib bagi Allah sifat 20 loh, sifat 20, itu Quran qadim, sebagai sifatnya Allah qadim. Mushafnya yang kita pegang hadis. Ngoten nggih? Baca Quran tidak pernah bosan bagi yang merasakan halawatul Quran, halawatul qiraatil Quran. Baca Quran tidak pernah bosan. Dagang lagi rugi, bandeng lagi ora panen, baca Quran. Adem. Dagangnya lagi untung, bandeng regane lagi larang, baca Quran. Bersyukur, seneng. Paham betul? Anaknya lulus, munggah pangkate, nyalon DPR dadi, baca Quran, syukuran, pas, seneng. Dadi nyalon bupati gagal, nyalon DPR ora dadi, anaknya ora munggah sekolah, misalkan, maca Quran, adem. Jadi Quran itu dibaca kapan saja,
buh lagi seneng, buh lagi ora seneng. Entah kita lagi dapat rezeki, sehat, apalagi kita lagi sakit, rugi, baca Quran, insya Allah jadi obat yang mujarab. Qarrat biha ainu qari'a faqultu lahu laqad dhafirta bihablil fa'tasimi. Karena baca Quran itu, seorang baca Quran itu mukanya jernih, wajahnya bening, senajan wong ireng, senajan koyo kula ireng, kula ini ireng niki, mboten putih mboten. Tapi walaupun mukanya hitam, rajin baca Quran, insya Allah walaupun mukanya hitam, bersih, bening. Pun intatluha khifatan min harri nari ladha. Kalau kamu baca Quran karena takut mlebu neraka, banyak baca Quran karena wedi masuk neraka, maka bacaan kamu itu sedang memadamkan api neraka. Paham mboten? Panjenengan wedi neraka, wedi mlebu neraka, takut masuk neraka, baca Quran, itu artinya panjenengan baca Quran sedang mematikan, memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana roladho min wardiha syabimi. Ya Allah, bila monggo yang sudah baik baca Qurannya, rajin baca Quran. Yang merasa belum benar, ayo belajar baca Al-Quran. Monggo pesantren Raudhah Ta'limil Quran niki luar biasa menjalankan kewajiban ta'limil Quran. Panjenengan harus bersyukur, orang mana? Orang apa namanya? Miru harus bersyukur masih ada pesantren tahfidzul Quran atau ta'limil Quran wajhan liwajhin. Alhamdulillah. Sekarang banyak pesantren karena mengejar supaya santrinya ribuan, modern, tidak diwajibkan ngaji Quran santrinya. Ngaji Quran silahkan, nggak ngaji ora apa-apa, salah besar. Ngaji Quran silahkan, orang ngaji Quran ya ora apa-apa, yang penting sekolah lulus, yang penting sekolah. Salah, bukan pesantren namanya itu, bukan pesantren. Kalau pesantren walaupun modern walaupun SD, SMP, SMK, harus ada ta'limi qiraatil Qur'an. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membangun manusia Arab yang jahiliyah waktu itu. Orang Arab waktu itu, Bu, tidak ada pendidikan, tidak ada madrasah, apalagi taman kanak-kanak, apalagi nggak ada. Tidak ada pendidikan. Orang Arab ummiyin, buta huruf. Ketika Kanjeng Nabi diutus niku, orang Mekah yang bisa nulis tidak lebih dari 10 orang. Antara Al-Absi, Qus Al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, itu yang bisa nulis nih. Tidak lebih dari 10 orang. Lainnya itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sayyidina Umar bisa nulis, bisa baca Sayyidina Umar. Walhasil orang Arab ketika Nabi diutus, umat yang ummiyin, buta huruf. Dari sisi agamanya nyembah batu, tanpa ada didasari pemikiran akidah, filosofi pemikiran, nggak ada. Beda dengan orang Hindu, Buddha, nyembah batu
Tapi bagaimanapun ada kitab sucinya, Mahafad Gita, Rigveda, Upanishad, ada kitab sucinya, dan ada nabinya lah, panutannya. Kalau orang Arab waktu itu pokoknya nyembah watu, orang-orang nabi ini, orang-orang kitab suci ini, orang-orang pegangan teologi, pegangan akidah nggak ada. Paham betul? Beda orang Hindu Buddha, nyembah watu tapi ada kitab suci, ada nabinya, ada petunjuk-petunjuknya, ada guidance-nya. Kalau bahasa kita syariatnya lah, kalau bahasa kita ada. Lepas dari benar atau salah, lepas dari benar atau salah. Tapi kalau orang Hindu Buddha nyembah batu, tempekong, berhala, bagaimanapun punya kitab suci. Nah orang Arab waktu itu nyembah watu, wis. Orang-orang kitab suci, orang-orang syariat atau guidance apa, petunjuk ibadah nggak ada. Nyembah watu ngono tok wis. Berarti fi dhalalim mubin. Apa? Fi dhalalin sangat sesat. Nemen sesate orang Arab waktu itu. Lah Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Gimana caranya? Pertama, yatlu alaihim ayatih. Oleh Allah agar memperdengarkan, menyampaikan bacaan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab, maka orang Arab pro dan kontra. Yang menerima ada, yang menolak banyak. Yang menerima ada, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Siti Khadijah, langsung menerima nih. Tapi banyak yang menolak, memusuhi, bahkan menyerang. Quran dianggapnya sihir, bacaan-bacaan mantra-mantra santet. Quran dianggap kahanah, bacaan-bacaan paranormal dukun. Quran dianggap syair, puisi, sajak, tembang-tembangan. Paham betul? Nah, orang yang menerima Al-Quran ya ada, tapi kebanyakan menolak Al-Quran waktu itu. Ada orang namanya Umar bin Khattab, berburu meninggalkan kota, berburu padang pasir setengah bulan, 2 minggu. Pulang ke masuk kota Mekah, mendengar berita adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya sahabat Zaid bin Nufail bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar datang dari berburu, mendengar adiknya masuk Islam dan suaminya adiknya, marah, datang ke rumahnya adiknya, tempelengin, apa-apa adik saya ini, ganti agama ini. Sampai di sana, di depan pintu rumah adiknya, Fatimah binti Khattab sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya. Sayyidina Umar mendengar bacaan Quran adiknya dari dalam rumah. Bahasa Gresiknya apa? Lumpruk. Oh, bahasa Inggrisnya. Bahasa Gresik apa? Lemah, lemes, lumpruk. Yang tadinya marah mau nempeleng, mau marah-marah, apa? Lumpruk. Lumpruk, terduduk, lemes. Masuk, ambil kertas yang dipegang oleh adiknya itu, dia sendiri ikut baca, dia dengan gemetar bacanya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha,
Tapi Al-Quran diturunkan sebagai pengingat yang beri peringatan kepada siapa yang takut kepada Allah. Zilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai baca, Umar tanya, Aina Muhammad al-an? Nang di Muhammad saiki. Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di Jiyad, namanya Jiyad. Mekah berikut. Umar lari menuju rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ada dalam rumah itu. Umar ngetok pintu, ketakutan para sahabat dalam rumah. Karena Umar terkenal preman. Kalau bahasa Cirebon, jawara, preman, nakal, jaduk gitu loh. Para sahabat ketakutan, Rasulullah dengan tenang mengatakan, iftah lahul bab, buka pintu untuk Umar. Pintu dibuka, Umar langsung mencium Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadah, masuk Islam. Ini orang yang baca Quran atau mendengarkan Al-Quran langsung mendapatkan hidayah. Pun, kalau dengarkan dongeng bukan hanya dongeng, tapi apa arti dongeng ini? Arti dongeng ini adalah monggo panjenengan terutama kepada kiai, ustadz, khotib, mubaligh, guru agama, pegang itu Al-Quran. Ketika menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah, harus ngambil ayat Al-Quran. Jangan sampai nyun sewu, jangan sampai ceramah 1 jam orang ayat Quran setengah ayatnya orang nyebut Quran. Ceramah dari awal sampai akhir orang Qurane. Masya Allah, dakwah Islam harus baca Quran dong. Misalkan wonten, saya tahu ada itu orang ceramah agama dari awal sampai akhir 1 jam ceramahnya orang ayat Quran setunggal orang salah besar. Paham gak? Nah, ada lagi dongeng. Ini dongeng ini bukan hanya dongeng nih, ada faedahnya yang saya dongeng, harus diambil dari faedah dari dongeng itu. Ada raja Pajajaran, Pajajaran, Jawa Barat, Prabu Siliwangi, namanya Pamanah Rasa. Mendengar ada agama Islam, agama baru, dia agamanya Buddha, dia agama baru yang disebarkan atau disiarkan, diajarkan oleh ulama namanya Syekh Hasanuddin di Kerawang, di Rengas Dengklok, terkenal dengan sebutan Syekh Quro, Syekh Qori, pembaca Quran, ngajar Quran. Prabu Siliwangi dari selatan, dari daerah Ciamis itu pusat kerajaannya, berangkat sendiri tuh rajanya itu, berangkat mau saya bunuh itu. Apa ini, agama apa ini baru ini? Sampai di sana ada santrinya lagi baca Quran, Pak. Suaranya enak, lagunya enak, bocah ayu, kutilang, kuning, tinggi, langsing. Yang Gresik golekane angel sing ngono iki, golek angel. Namanya Subang Larang namanya. Siapa namanya? Itu Raja Siliwangi yang tadinya mau membunuh Syekh Quro. Ya sama aja dengan Sayyidina Umar tadi. Klepek-klepek. Malah jatuh cinta pada Subang Larang. Ringkas cerita terjadi pernikahan, masuk Islam Raja Siliwangi, terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi, Raja Pakuwon Pajajaran, dengan muslimah namanya Subang Larang. Nah, ini nanti akan punya anak 3. 1, Syekh Somadullah
Nama asli, nama Jawanya, nama Jawa Baratnya Walang Sungsang. Sakti, pegang kota Cirebon. Bahkan dipanggil Mbah Kuwu Cirebon. Kuwu itu bupati lah Kuwu itu. Sakti itu. Yang kedua, Syekh Rahmatullah, atau nama Jawa Baratnya Prabu Kian Santang, yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Yang terakhir, perempuan, nama Jawa Baratnya Rara Santang, nama Islamnya Syarifah Mudaimah. Ini nanti Syarifah Mudaimah dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya anak Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Paham boten? Jadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang itu Allah yang ngatur. Gusti Allah yang mendesain. Biridallah wa bimasyiatillah. Nanti punya keturunan luar biasa. Di antara keturunan yang luar biasa, cucunya yaitu Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah, salah satu wali 9 yang akan mengislamkan seluruh daerah Jawa bagian barat, bukan Jawa Barat, daerah bagian barat, bukan Jawa Barat provinsi, bukan. Paham boten? Itu artinya Quran mukjizat yang luar biasa. Nabi Ibrahim punya mukjizat, dibakar boten kebakar, hebat boten? Hebat. Nabi Musa punya mukjizat, tongkatnya bisa jadi ular, bisa jadi dipukulkan ke laut, bisa jadi jalan tol lautnya. Nggih. Hebat betul. Pun. Nabi Isa mukjizatnya bisa nambani wong lumpuh, iso nambani wong wuto. Hebat betul. Tapi tidak ada. Sudah tidak ada, hanya tinggal dongengnya, tinggal ceritanya. Tongkatnya Nabi Musa, Nabi Isa hebat, Nabi Ibrahim hebat, tinggal ceritanya kan. Tapi Rasulullah SAW mukjizatnya adalah Al-Quran ila yaumil qiyamah. Maka damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi. Quran langgeng sampai hari kiamat, mengungkuli, melebihi, mengatasi mukjizat para nabi. Kenapa? Karena para nabi mukjizatnya mboten langgeng, lam tadumi. Nek mukjizatnya Kanjeng Nabi Al-Quran langgeng. Pun diringkas saja ini. Nanti ada yang ngaji tenanan Habib Ali Drus. Nek kula dongeng nggih. Kalau sudah bisa baca Quran atau setelah Kanjeng Nabi ngajar Al-Quran, lajeng fase kedua, wa yuzakkihim, membangun karakter orang Arab yang tidak punya akhlak, orang Arab yang tidak punya sopan santun, orang Arab yang tidak punya karakter, dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Kanjeng Nabi niku dipuji oleh Al-Quran boten karena ganteng, padahal Kanjeng Nabi ganteng, Kanjeng Nabi gagah, tapi nggak dipuji dari sisi itu. Boten karena alim, berilmu, boten. Quran tidak memuji Rasulullah karena Rasulullah berilmu, boten. Rasulullah sukses, tapi Quran boten memuji Rasulullah dengan suksesnya itu. Tapi yang dipuji oleh Al-Quran adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad orang yang berakhlak mulia. Coba, Kanjeng Nabi ganteng gagah ora dipuji, Kanjeng Nabi pinter ora dipuji, Rasulullah sukses ora dipuji. Yang dipuji apanya? Akhlaknya. 8 tahun Rasulullah
di Madinah, sudah 8 tahun di Madinah, pindah dari Mekah, sudah 8 tahun Rasulullah datang ke Mekah dengan pengikut puluhan ribu. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota Mekah. Orang Mekah malam-malam melihat Abu Sufyan, waktu itu tokohnya, pemimpinnya, melihat Nabi Muhammad dengan pengikutnya puluhan ribu, ketakutan. Besok Muhammad balas dendam. Besok Muhammad akan membunuh orang-orang Mekah. Besok Muhammad akan membakar kota Mekah. Besok berdarah-darah Mekah. Besok lautan api Mekah. Ngerosok mereka salah kan, punya salah kan. Muhammad akan balas dendam ini. Pagi-pagi Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya masuk kota Mekah. Memang ada sebagian sahabat yang mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Kan orang Quraisy membunuh sahabat Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir dibunuh, ibunya juga Sumayyah dibunuh, menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, menyiksa sahabat-sahabat yang lain. Mereka mengatakan, ada sekelompok sahabat mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini kesempatan balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Kanjeng Nabi mendengar, siapa itu? Banser kira-kira itu. Salah. Bukan malhamah, tapi al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari nyambung kembali silaturahim. Karena seluruh kota Mekah, orang Quraisy karo Kanjeng Nabi ya sedulur kabeh. Saudara semua dengan Kanjeng Nabi, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Saya maafkan semuanya. Nah, mereka yang tadinya ketakutan berbondong-bondong nyalami Kanjeng Nabi dengan mengucapkan bi abi wa ummi antal karimu benil karim, demi ayahku demi ibuku engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Jawab apa? Mulia apanya? Akhlaknya. Semua masuk Islam. Setelah Mekah masuk Islam, Fathu Makkah, jumlahnya orang Islam lebih dari 100.000 setelah orang Mekah masuk Islam. Nah, Quran Gusti Allah muji Kanjeng Nabi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu sungguh pemaaf, santun, lembut, ramah. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, ikut simpati pada kamu. Seandainya kamu congkak, walau kunta faddzal ghalidhal qalb, kalau kamu sombong, kamu congkak, kamu kasar, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Itu artinya apa? Artinya apa tuh? Dong ini apa artinya? Panjenengan yang Ustadz Kiai Gresik, kalau ceramah harus menyampaikan sesuatu yang menarik. Jangan nakut-nakutin, malah lari nanti. Ojo ngancam-ngancam, malah lari. Jangan kasar, jangan mencaci maki, ojo ngenyek kalau ceramah, nanti lari orangnya nanti. Tapi tirulah Kanjeng Nabi, memaafkan orang Mekah, ngampuni orang Mekah, tidak ada balas dendam. Akhirnya orang Mekah semua masuk Muhammad, fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad.
maafkanlah penduduk Mekah Muhammad. Saged mboten panjenengan niru ngoten niku? Jawab, saged mboten? Coba, orang yang kemarin nipu panjenengan 10 juta, maafkan? Orang yang bulan kemarin mencuri sepeda motor panjenengan, maafkan? Saged bu? Saged bu? Fa'fu anhum. Maafkan orang Mekah yang dulu menghina kamu Muhammad, nyakiti kamu Muhammad, membunuh di antara para sahabat, ngebugin para sahabat. Maafkan Muhammad. Saged panjenengan? Saged? Awas nih, bohong. Boten namun niku, wastaghfir lahum. Jalno pangapura karo Gusti Allah untuk mereka. Mereka yang dulu dosa itu, mohonkan ampunan kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah jalurnya pangapura kanggo mereka, kanggo Mekah sing dulu menyakiti. Saged panjenengan? Saged boten? Orang kemarin nipu panjenengan 10 juta, dongaaken Gusti Allah, ya Allah muga-muga diapura dosane, ngoten. Tenan? Orang kemarin nyuri sepeda motor kula, ya Allah panjenengan ampuni dosane, ngoten. Tenan? Awas nih, bohong. Ya Allah, niki akhlak Rasulullah. Akhlak yang dibangun oleh Rasulullah bukan hanya oral, bukan hanya khutbah, bukan hanya ceramah, tapi diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Artinya apa artinya? Ndongang dia artinya apa artinya? Kiai mubalik penceramah jangan hanya pidato, jangan hanya khutbah, jangan hanya ngendikan, tapi harus memberi contoh. Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah itu memberi contoh kepada umatnya agar berakhlak mulia. Sifatnya Kanjeng Nabi sing wajib pinten? Jawab jawab pinten? 4. Nomor 1, sidik, jujur, boten pernah bohong. Sampean ngendikan, sampean jawab. Iku Kanjeng Nabi sing wajib sidik. Awake dhewe dudu nabi. Ngoten? Ngoten? Sing wajib sidik kan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Awak-awakan iki dudu nabi, berarti ora wajib. Sifat sidik setunggal mawon iki. Kula tak nyontohaken setunggal mawon, mboten usah sekawan, mboten usah. Satu saja sifat sidik hilang dari bangsa ini, maka hilanglah minyak goreng. Sifat sidik satu hilang, maka hilanglah duit-duit negara dikorupsi. Sifat sidik hilang, hakim-hakim bisa disuap, yang benar salahkan, yang salah benarkan. Sifat sidik hilang, jaksa-jaksa tidak jujur. Sifat sidik hilang, polisi-polisi melanggar peraturan. Paham boten? Sing ilang apa iku silang? Berarti panjenengan kudu duwe sifat sidik. Jujur, apalagi amanah, bisa dipercaya. Tabligh harus disampaikan apa adanya, gak ada yang tutup-tutupin. Fatonah, cerdas, pinter. Monggo, satu saja deh, satu saja. Sidik mohon pun, sidik mohon pun. Gak boleh lepas itu. Panjenengan insyaallah mangke mlebu surga, masuk ke surga, duduk di sebelahnya Allah di tempat namanya maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Panjenengan sing duwe sifat sidik bakale bertempat di tempat namanya maq'adi sidqin, kursi sidik di sebelahnya Allah, inda malikin muqtadir, di sebelah, di sisi Allah yang maha kuasa. Paham boten? Amin ya robbal alamin. Pengen boten? Lungguh nang iringan Gusti Allah.
kursinya namanya kursi maq'adi sidqin, pengen mboten? Ya monggo sing jujur. Istri harus jujur dengan suami, suami jujur pada istri. Hilang sidik, berantakan rumah tangga. Benar mboten? Hilang sidik dari istri, hilang sidik dari suami, berantakan rumah tangga. Pokoknya kalau sidik hilang, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan hidup di muka bumi ini. Tatanan hidup, tatanan masyarakat hancur karena tidak punya sifat sidik. Kon panjenengan akhlaknya saya, panjenengan akhlaknya saya, jawab. Panjenengan akhlaknya saya, Bu. Coba kalau nek aku saya coba ini. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, ceramah muter-muter 6 Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide. Hari terakhir mau pulang, besok mau pulang ke Jakarta. Hari ini Pak Dasar belanja oleh-oleh, toko-toko kecil jejer, anduk, kaos, gantungan kunci, gambar-gambar pemandangan, sampai dapat 2 kresek besar. Pulang ke hotel, beresin oleh-oleh, dipak, beres. HP saya tidak ada, Nokia. Digolnya sore kasur nang pojok-pojok nang toilet ora ono HP. Oh ya wis ilang ya wis lah. Gampang tuku maneh. Ilang ya wis. Jam 9 mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada orang laki-laki satu membawa HP saya dengan mengatakan, ini HP Bapak tertinggal di toko saya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di warung kedamaian, piye kira-kira? Jawab piye kira-kira? Aman ya? Apa diamankan? Katanya akhlaknya sae, tadi katanya bilang akhlaknya sae. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Rombongan ada 6 ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon. Di sana 5 hari, undangan Presiden Mali. Di kota Tembakto tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk halaman rumah, tidak ada sepeda motor masuk rumah, kuncinya masih gantung sepeda motor. Kira-kira kedamaian, nek ono sepeda motor ning latar, kuncinya masih gantung, piye kira? Nah, disinilah pentingnya sifat sidik. Ya tadi itu ada yang ngomong gitu. Sing wajib sidik Kanjeng Nabi, awak dudu Nabi, ora wajib. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat, martabat panjenengan itu tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Contoh, ojo kaget sampean. Kok kaget? Contoh, negara Afghanistan 100% muslim. Ora ono wong non muslim, ora ono siji, ora ono muslim kabeh. Terdiri dari 7 suku. Di Indonesia 714 suku nih.
Dari kurang pitung suku. Madhab Sunni. Imam Hanafi ikut Imam Maturidiyah, tarekatnya Naqsabandiyah. 1% Syiah. Walhasil semua Islam lah. Tapi perang saudara, paten-patenan, sesama Islam, sesama ahli sunnah, sesama warga bangsa Afghanistan, sudah 40 tahun sampai sekarang. Lagi Maulid Nabi dibom, masjid dibom, lagi Jumatan, rumah sakit dibom, sekolah dibom, pasar dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dipateni. Pun paham? Panjenengan pengen jalan-jalan plesir nang Afghanistan? Jawab. Panjenengan pengen jalan-jalan plesir, piknik nang Afghanistan? Itu Islam semua tuh. Islam semua itu. Tapi panjenengan wonten pengen panjenengan. Akhlaknya yang buruk, yang bobrok. Agamanya benar. Tapi negara Jepang agamanya nggak jelas, Pak. Yahudi bukan, Islam tidak, Kristen sanes, Hindu bukan, Buddha sanes, Konghucu bukan. Orang Jepang agamanya namanya Shinto, agama lokal animis. Tapi di Jepang, Pak, saya udah pernah 2 kali ke sana. Pejabatnya tidak ada yang korupsi, hukum tegak dengan adil, tertib aturan. Orang copet, orang penodong, orang garong. Saya ke sana malam-malam jalan-jalan dengan istri, aman, tentram, orang-orang Saudi. Padahal agamanya nggak bener padahal. Pengen jalan Jepang, jalan pengen. Nah, tuh berarti martabatnya bangsa itu akhlaknya. Syukur-syukur wong Gresik, wong Kedamian, agamanya Islam, ahli sunnah wal jamaah, akhlaknya mulia, jujur, ono HP ketinggalan dibalikke, ono sepeda motor orang dikunci orang hilang. Ngoten betul panjenengan. Orang jawab ya. Wong Jepang agamanya nggak bener, tapi jujur orangnya, dua sifat sidik. Masyarakat Jepang itu nggak ada korupsi, pejabatnya nggak ada. Orang bupati korupsi orang ono, menteri korupsi orang ono, DPR korupsi orang ono. Kita senang kan? Tapi negara Islam, Afghanistan, kita nggak ingin ke sana, takut ke sana. Berarti martabatnya sebuah bangsa adalah akhlaknya yang nomor 1. Syukur-syukur wong Gresik, akhlaknya mulia, punya sifat sidik, agamanya Islam, ahli sunnah wal jamaah. Jempol tenan ya ngono kuwi. Pilihan umat, pilihan tenan itu. Dah, akhlak. Kalau sudah terbentuk akhlak yang seperti ini, panjenengan mempunyai tugas. Jangan akhlak bagus wis. Panjenengan akhlaknya wis bagus. Tapi masih ada kewajiban, monggo putra-putra panjenengan dibentuk akhlaknya yang mulia. Sekarang ini kita hidup di era namanya pop culture war, al-ghazwul hadari, serangan budaya. Seakan-akan generasi yang muda ini sudah nggak doyan karo budaya asli Indonesia. Apa itu hormat Habib, kuno itu. Apa itu hormat Kiai, nurut karo Kiai, kuno itu. Ada nggak yang begitu di Gresik? Ada nggak? Apa itu nurut wong tua, kuno itu. Kita bebas dong. Ini akibat medsos, akibat YouTube, akibat Google. Google itu saya luar biasa. Ning sakjroning Google ning iPhone panjenengan, Quran wonten, tafsir segala tafsir, hadis segala hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud wonten sedaya. Kitab fikih wonten semua, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib, syair-syair wonten, tarikh sejarah wonten. Karangane kula, jenengku, nama saya ada di Google, panjang bukawan. Golek Said Agil wonten niku muncul. Anak kula wonten. Anak kula namanya Dr. Rihab, ahli psikologi Islam, tamatan Universitas Internasional Malaysia. Wonten namanya.
Saya. Tapi madorot mafsadahnya film porno yang ada di situ. Jangan seneng dalam film porno, seneng rupanya. Iklan obat kuat dibarengi karo gambar-gambar. Bukan hanya itu, mengkritik, mengelek-elek budaya kita. Kalau mau maju harus begini, kalau mau maju harus ikatan-ikatan budaya, ikatan-ikatan akhlak, ikatan-ikatan tradisi, buang. Tiru itu Amerika, maju tuh. Tiru itu Eropa, maju itu. Kenapa? Karena sudah tidak lagi berbudaya kuno. Kita masih kuno. Nurut wong tua, nurut kiai, hormat habib, cium tangan, kuno itu. Lebih dari itu. Hasutan radikalisme, terorisme ada di YouTube, ada di Google. Cara ngerakit bom ada di Google. Bahaya betul. Oleh karena itu, anak-anak panjenengan, monggo satu-satunya jalan adalah dipesantrenkan. Diapakan? Luar biasa akhlak bobrok sekali bangsa kita ini. Tawuran, narkoba, perkosaan, udah di mana-mana itu. Meneh putra panjenengan nggak di pesantren, saya jamin ketularan tuh. Saya jamin ketularan. Nah ini contoh. Dongeng, tapi dongeng bukan namung dongeng, bukan hanya dongeng, ono hikmah. Ono bayi jenenge Musa, dikentirke, dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya karena Fir'aun perintah pada tentaranya agar bayi laki-laki yang lahir minggu-minggu ini dari Bani Israel bunuh. Tentaranya operasi, yang bayi ini lahir 1 minggu 2 minggu pateni nek lanang Bani Israel. Lah ibunya Musa ketakutan, pasrah karo Gusti Allah, dikentirke nang sungai wis, Bismillah taala lah. Mireng lah, dongeng biasa kiai dongeng niku. Gusti Allah punya rencana, punya iroda, punya masyiah luar biasa. Ditemukan oleh istrinya Fir'aun, namanya Siti Asia. Digawa mulih nang istana, ditunjukkan pada suaminya Fir'aun, Mas, aku nemu bayi ganteng laki-laki, saya pelihara ya. Ya wis, kita kan nggak punya anak, ya wis pelihara. Pun Musa sejak bayi, kemudian besar, jadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian jadi pemuda, kemudian jadi dewasa, urip hidup sakjerone istana Fir'aun. Yang istana Fir'aun itu isinya kekufuran, kefasikan, maksiat, mungkarot, jogedan, zina, minum arak, nyembah Fir'aun, fasik. Musa urip ning sejerone omah sing kaya ngono kuwi. Nek panjenengan ketularan mboten kira-kira. Nek panjenengan sejak kecil nang jerone omah sing kaya ngono kuwi, kira-kira ketularan mboten panjenengan. Tapi Musa yang tiap hari menyaksikan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kemungkarotan, mboten ketularan. Akhirnya jadi Nabi Musa alaihissalam. Dari kecil nggak ketularan nyembah Fir'aun, nggak ketularan minum arak, orang ketularan joget-jogetan, orang ketularan zina, orang ketularan mabok-mabokan. Pada uripe nang kono kuwi. Kalau panjenengan saya jamin ketularan kalau panjenengan. Ya kula wis. Kalau saya ketularan pasti itu. Nabi Musa mboten. Kenapa? Karena Nabi Musa dipelihara dengan tarbiyah ruhaniyah oleh imra'atun mu'minatun sholihatun mukhlisah. Karena Nabi Musa diopeni oleh ibu perempuan yang mukminah, ahli ibadah, ikhlas, yaitu Siti Asia. Nah ini kenapa? Dongengnya apa artinya dongeng ini nih? Silahkan di luar narkoba, silakan di luar tawuran geng motor, silakan di luar joget-jogetan, tapi yang di dalam pesantren
putra panjenengan yang ada di pesantren insya Allah orang ketularan. Kenapa? Karena dididik oleh kiai, oleh bunyai yang solihin, mukminin, solihin, muttaqin, mukhlisin. Paham boten? Jadi anak panjenengan, putra panjenengan yang dipesantrenkan tidak ketularan dengan situasi kanan kiri. Orang mabok-mabokan, orang nakal tawuran, orang geng motor, orang paten-patenan, orang zina, orang narkoba, berkat dididik oleh Siti Asia, Siti Asia. Kiai-kiai pesantren seperti Siti Asia sing ngopain Nabi Musa. Paham boten? Nah, monggo panjenengan, putra-putra panjenengan masukkan ke pesantren. Syukur-syukur pesantrennya ada, ya kalau mau modern ya ada SMP-nya, ada SMA-nya, ngaji iyo, akhlaknya mulia, ya bisa bahasa Inggris, ya bisa matematik, fisika, biologi dan seterusnya lah, ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu Al-Quran pun memerintah pada Nabi Muhammad agar umat Islam wa yu'allimuhumul kitab, menjadi umat yang berilmu. Orang Gresik tidak boleh ketinggalan. Pengurus NU, pengurus Ansor, pengurus Muslimat Fatayat tidak boleh ketinggalan. Harus punya skill, harus paham dengan perkembangan ilmu pengetahuan, paham medsos, paham YouTube. Itu supaya kita mengisi kontennya YouTube. Alhamdulillah nyun sewu, bukan saya sombong ya. Alhamdulillah di YouTube banyak ceramah saya kan, banyak. Ceramahnya Gus Baha, ceramahnya Ki Marzuki Mustamar, ceramahnya Habib Umar Mutohar Semarang. Alhamdulillah, berarti kita ngisi isinya YouTube. Nek boten kita isi, wah buh orang karu-karuan isinya YouTube niku. Paham boten? Kalau sudah putra panjenengan berakhlak, maca Qur'ane pinter, bagus, berakhlakul karimah, duwe ilmu sarjana, dokter Andes, SH insinyur. Satu lagi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tidak hanya pinter, tidak hanya alim, orang mung apal alfiyah, orang mung pinter bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi hatinya harus dibangun dengan diisi dengan wisdom, hikmah, nurun mubashir minallah ila qalbi man yasha. Nurun mubashir yakdzifuhullah ila qalbi man yasha min ibadih. Hikmah itu adalah cahaya illumination langsung dari Gusti Allah diberikan kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Harus punya hikmah, harus arif, harus bijaksana. Atine kudu bersih, pinter, apal Quran misalkan, apal Quran, pinter, tapi atine kotor, takabur, hasud, dengki, fitnah, adawah, bagdo. Dalam hatinya ada kebencian, permusuhan, dendam, sombong, merasa super. Saya boten. Tapi orang pinter dan hatinya bersih, itu yang dimaksud oleh misi Rasulullah, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diantara bagaimana caranya memelihara akhlaknya masyarakat, ayo kita selalu berjam'iyah setiap malam Jumat baca maulid Nabi. Jenengan rajin boten malam Jumat baca maulid Nabi? Jawab, rajin boten? Baca barzanji? Kiai, ustadz, pengurus NU kalau baca barzanji harus hafal-hafalan. Nek panjenengan ono selamatan nang omah memanggil pengurus NU, ojo disediani buku barzanji. Kon hafal-hafalan. Nek ora hafal ojo diamplopin. Kon mulin Pak Ojek urus diantar. Kenapa? Kenapa saya kok sampai gitu kenapa? Karena barzanji milik kita. Deba milik kita, simtud durar kagungan kita, burdah milik kita, maka kita harus merawat
kudu dipelihara, dihafalke maksudnya. Kalau bukan kita orang NU yang hafal berjanji, apa HTI yang suruh ngapal? Apa Wahabi Salafi yang suruh ngapal? Apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Nggak mungkin. Tapi yang harus ngapal siapa? Siapa? Kita Nahdlatul Ulama. Maka pengurus NU terutama Suriah dan Khatib Suriah kudu hafal berjanji. Teba mimbar ning masjid, mimbar khutbah teng masjid, ojo diwehi buku khutbah, buang. Kalau ada kiai khutbah masih moco, ojo tinggu maneh. Apa bedanya kiai karo sing tamatan SAG neo moco khutbah moco. Kiai harus beda dengan SAG. Kalau SAG biarkan khutbah moco. Nek kiai apal-apalan, buang itu buku di mimbar itu. Nek masih moco, ojo tinggu maneh pisan iku wae. Ya Allah. Ada sahabat Kanjeng Nabi baru saja selesai ngimami sholat subuh. Ada orang datang memuji-muji Kanjeng Nabi. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda maqbulu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibatni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasji dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu. Kalau saya baca semua sampai subuh segitu aja lah saya baca. Apa artinya? Seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sopo? Alah Madrais lah, Madrais. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat, pengikut para sahabat yang gagah, berani, berhati mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Kanjeng Nabi mboten nglarang. Tidak jawab gini, jangan muji-muji saya, bid'ah, mboten niku. Ini sejarah nih, ini sejarah ini. Enggak bisa dibantah kalau sejarah. Enggak bisa dilawan kalau sejarah. Fakta, bukti sejarah. Kanjeng Nabi mboten nglarang. Ojo muji-muji aku bid'ah, mboten niku. Malah sewangsulipun Kanjeng Nabi nguwai kenang-kenangan. Setelah selesai mendengar pujian, Kanjeng Nabi memberi kenang-kenangan selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut. Selimutnya lurik-lurik, garis-garis. Lah selimut garis-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Yang keras apa? Kalau selimut polos, batoniyah selimut polos. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak, batainuha selimut polos. Tapi kalau selimut lurik-lurik kalau tidak percaya, ini kejadian sejarah ini. Kalau tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke negara Turki, Istanbul, kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih wonten, masih ada wutuh burdah Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan puji-pujian. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiket tuku dewe. Nah, setelah itu kalau ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, namanya qasidatul burdah. Apa? Saya punya 4 jilid, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Burdah karangannya kathah. Wonten Sayyidina Ali, wonten Siti Sofia binti Abdul Muthalib, wonten Hasan bin Thabit, macam-macam. Tapi burdah yang
nyampe ke Indonesia wonten teng Barzanji niku wonten burda karangane Imam atau Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, murid Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili murid Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam bin Masyish murid Syekh Syuaib Abu Maddan Al-Ghauth. Apal mboten panjenengan burda? Apal mboten? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi. Betul apa? Sing apa apa tuh ya? Ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikri bani wal alami. Artinya apa artinya? Amin tadzakuri jiranin bidhi salmazat dam'an jaro min muqatin biddam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya, terus menerus menangis sampai air matamu bercampur darah? Nangis orang meneng-meneng sampai air matanya bercampur darah. Apakah karena kamu sedang kangen, rindu, asmara pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena kamu ingat suatu hari panas bertiup, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu selalu menangis? Kenapa kamu kurus kering? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti kamu tergila-gila pada seseorang, kena asmara. Paham betul? Paham betul? Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu yataridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, iya benar, saya lagi mabok cinta, saya lagi kangen rindu pada seseorang sampai rasa rinduku jadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, ente akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau kangeni? Perempuan mana yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajab nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, yang sedang kukangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulk wal Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya. Siapa namanya? Siapa namanya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab, siapa namanya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad
bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Faligh bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal panjenengan? Mboten. Sing apal apa ya Allah? Iki ora apal, iki ora apal. Sing apal apa to? Dangdutan. Wah, ya. Nah, leluhure Kanjeng Nabi jelas mboten? Jawab, jelas mboten? Leluhure panjenengan? Jelas? Ayo sebutkan 10, ayo. Ayo 10 sebutkan ayo. Jenengan bin sapa ayo. Alah Pak bin Adam ya jelas tuh. Lah leluhure Kanjeng Nabi yang tadi saya sebutkan dari Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah sampai ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah. Teruskan. Hafizul ilah. Enggak bisa teruskan Bapak, Masya Allah. Di Barzanji wonten mboten apal. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada saunan lismihi tarokus sifa hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai bapaknya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga apane? Dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Jadi leluhur Kanjeng Nabi kalau sebut kok tidak ada yang pernah berzina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad, Nurun Nubuwah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus mengalir anaknya sampai Syekh Abdul Muttalib. Syekh Abdul Muttalib mukanya cerah, pindah ke Syekh Abdullah, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi. Orang apa ya, Masya Allah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim biarfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saratun saro nurun nubuwah, nur kenabian, nurun nubuwah, nur Muhammad mengalir sejak Nabi Adam sampai kepada kakeknya Abdul Muttalib, pindah ke anaknya Abdul Muttalib yaitu Sayyid Abdullah, pindah ke istrinya yaitu Nyai Aminah, pindah ke rahimnya Siti Aminah 9 bulan. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Allah, Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Lahir sajidan sujud. Orang Gresik lahir sujud wonten mboten? Bayi Gresik lahir sujud wonten mboten? Nah, ini artinya monggo panjenengan rajin-rajinlah membaca Barzanji. Tapi saya lihat nggak ada yang hafal ya, Masya Allah. Monggo ayo bareng-bareng dihafal, ngopeni, melihara, merawat, milik kita. Itu milik kita. Bukan milik Muhammadiyah, bukan miliknya HTI, bukan miliknya Wahabi, bukan. Miliknya siapa? Panjenengan. Wong NU kan panjenengan harus hafal. Pengurusnya juga harus hafal, terutama pengurus kudu hafal. No pengurus mau coba Barzanji masih mau oh jadi amplopin. Mulai kon Pak Ojek harus diantar.
Muga-muga apa yang saya sampaikan wonten manfaatipun. Minta maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yahfazkum minal ahati wal afat wa yakhudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair wa huwal muwaffiq ila qamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.